Guys, kalian pernah gak sih ngerasain gajian tapi tetep gak punya uang? Dan setiap hari kerja keras selama sebulan tapi gak punya apa-apa juga. Pada penasaran gak sih kenapa kita bisa merasakan hal tersebut? Yuk kita bahas sama-sama di video ini. Jangan lupa untuk pantengin terus sampai akhir ya. Balik lagi di channel Komers Roja. Kali ini bersama gue Suri. Kita mau bahas tentang gimana sih caranya untuk mengelola keuangan supaya hal-hal di awal video tadi nggak terjadi ke kalian. Tapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan juga bunyikan lonceng notifikasinya supaya setiap ada video baru kalian nggak ketinggalan nih. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, di like ya, dan di share juga ke teman-teman kalian supaya mereka bisa ikutan nonton sama-sama kalian. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut nih tentang hal tersebut, gue mau tampilin dulu nih video untuk kalian. Makan masuk. Misi Bu. Silakan duduk. Ini gaji kamu ya. Oke, makasih ya Bu. Sama-sama. Oke guys, nah diantara kalian ada nggak sih yang pernah mengalami hal seperti yang di video tadi? Gajian pagi, tapi sorenya udah habis, atau bahkan baru terima gaji langsung kosong nih saldonya karena bayar tagihan sana sini, beli ini itu, belum lagi kebutuhan-kebutuhan yang udah dipinjam di bulan sebelumnya atau kasbon. Gue mau bagi tips ke kalian gimana caranya biar hal menyedihkan yang ada di video tadi nggak terjadi sama kalian terus-menerus. Maksudnya walaupun kalian sudah mengalami, bisa kita hentikan sama-sama melalui konten yang kita bahas kali ini. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya, ngapain sih ribet-ribet ngatur keuangan? Ya pakai aja sesuai kebutuhan gitu. Nah, biar kita sepaham nih, gue mau minta teman-teman coba evaluasi tabungan yang teman-teman punya sekarang. Dan kira-kira semua yang teman-teman punya sekarang udah sesuai nggak sih sama yang seharusnya bisa teman-teman dapatkan sampai sekarang? Nah, perencanaan keuangan ini berguna banget untuk kita mencapai tujuan finansial kita masing-masing. Perencanaan keuangan mah buat orang-orang yang kaya aja kali, buat yang punya aset banyak. Kalau kita mah belum perlu. Orang-orang yang perlu merencanakan keuangan ya orang-orang yang udah punya keluarga lah. Kita mah kan belum, gak perlu-perlu banget lah. Nah, mungkin teman-teman pernah berpikir juga tuh hal yang sama dengan yang ada di video barusan. Nah, teman-teman mungkin pernah berpikir seperti itu juga, tapi sebenarnya terbalik nih teman-teman. Kalau kita melakukan perencanaan keuangan, justru aset kita bisa bertambah. Jadi, sebenarnya perencanaan keuangan itu sangat penting dan harus kita lakukan. Sebenarnya, perencanaan keuangan ini secara sederhana bisa kita katakan sebagai penyeimbangan antara YOLO dan OOYL. Apaan tuh? Kalau YOLO, gue yakin teman-teman semua udah pada tahu. YOLO itu you only live once, ya kan? Artinya apa? Kamu hanya hidup sekali. Nah, ada istilah baru lagi yang belum banyak orang tahu tapi mau gue populerkan hari ini, yaitu OOYL. Dibalik nih teman-teman, jadi only once you live. Nah, kedengarannya sama, tapi ternyata definisinya bisa jadi beda nih teman-teman kalau kita ubah urutan katanya. Nah, kalau YOLO itu artinya tadi kan you only live once. Jadi kita hanya hidup satu kali. Dengan istilah ini kita jadi lebih cenderung untuk melakukan segala sesuatunya hari ini, saat ini juga, sekarang juga. Karena kita memiliki prinsip bahwa hidup itu cuma sekali. Nah, beda nih teman-teman dengan OOYL. OOYL ini tadi only once you live, artinya hanya sekali kita hidup. Jadi kita harus memaksimalkan kehidupan kita yang cuma sekali ini. Perencanaan keuangan ini kita lakukan agar kita dapat mencapai kebutuhan kita di masa depan dengan tidak mengorbankan kesenangan kita di masa sekarang.
Nah, sekarang kita masuk nih ke pertanyaan besar, gimana cara memulai perencanaan keuangan? Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan pencatatan. Ada 2 hal nih yang perlu dicatat. Yang pertama, kemana aja uang yang kita dapatkan itu kita keluarkan. Jadi kebutuhan-kebutuhan kita catat dulu nih. Kita perlu beli apa, kita mau bayar apa, itu semua dicatat dulu. Dan yang kedua, kita juga perlu mencatat aset-aset apa aja yang sudah kita punya sampai saat ini. Nah, apa saja sih yang bisa kita sebut sebagai aset? Macam-macam teman-teman, termasuk HP teman-teman itu juga merupakan aset yang teman-teman miliki dan perlu dicatat di catatan aset. Nah teman-teman, setelah teman-teman selesai mencatat pengeluaran serta aset yang teman-teman miliki, jangan lupa untuk membuat perencanaan pengeluaran berdasarkan dengan penghasilan yang teman-teman terima setiap bulannya. Nah gimana sih cara ngaturnya? Kita lihat tabel berikut ini. Nah, sesuai dengan tabel yang udah gue tampilin nih, kita akan bagi penghasilan kita ke 5 bagian besar pengeluaran. Ini ada pengeluaran utama, ada sosial, terus ada needs, ada asuransi, dan juga tabungan dan investasi. Nah teman-teman, gue punya prinsip gini, bayar dirimu sendiri dulu sebelum membayar orang lain. Prinsip tadi gue dapat dari sebuah buku, judulnya The Richest Man in Babylon, karya George S. Clason. Nah, prinsip ini mengajarkan kita untuk gimana caranya kita mencukupi dulu kebutuhan kita untuk masa depan kita sebelum kita membayar orang lain dengan membeli produk mereka. Nah, jadi di tabel ini dijelasin nih, teman-teman bisa pilih sih. Di situ ada range persennya. Teman-teman terserah mau memberikan berapa persen pada posnya masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan teman-teman. Nah, di tabel ini bisa kita lihat ada bagaimana cara mengatur keuangan untuk kita yang gajinya mungkin 3 juta atau 5 juta atau 10 juta. Dan untuk gaji-gaji yang lebih tinggi bisa disesuaikan aja ya dengan persentase yang ada di tabel ini. Nah, dalam menentukan presentasinya, kalian bisa juga menentukan terlebih dahulu yang mana yang menjadi prioritas kalian. Kalau versi gue nih, gue prioritasnya di tabungan dan investasi. Jadi, sebelum mencukupi kebutuhan yang lain, gue fokuskan dulu untuk mencukupi kebutuhan tabungan dan investasi gua. Nah, itu bisa beragam. Di situ kan ditulis 30-50%. Teman-teman bisa mengalokasikan gaji teman-teman sebesar 30% atau 35% sesuai dengan kesanggupan teman-teman. Setelah tabungan dan investasi telah terpenuhi, gua baru lanjut untuk memenuhi kebutuhan di pengeluaran utama. Untuk apa teman-teman? Untuk makan, untuk transportasi, itu penting ya teman-teman. Jadi itu buat tempatkan di prioritas kedua. Nah, prioritas ketiga gua asuransi. Jangan sampai teman-teman kita udah prioritaskan tabungan di prioritas pertama, tapi nggak pakai asuransi. Akhirnya tabungan yang kita kumpulkan sia-sia. Jadi gua tempatkan asuransi itu di prioritas ketiga. Asuransi tuh nggak harus yang mahal-mahal teman-teman, BPJS juga termasuk asuransi ya. Di prioritas gue yang keempat, gue masukin di pos sosial. Pos sosial ini bisa kita traktir teman kita makan, atau bisa juga untuk nambah skill kita ajak teman kita yang lebih jago, kita traktir dia untuk kita belajar sama-sama, itu juga bisa masuk di pos sosial. Nah, di tabel ini kan di pos sosial ada persepuluhan teman-teman. Kalau gue sendiri, gue udah bayar duluan. Jadi nggak masuk ke prioritas mana, dia tetap yang paling pertama gue bayar, baru gue kerjakan prioritas yang selanjutnya gitu. Prioritas yang terakhir atau yang kelima ini needs. Nah, ini bisa untuk liburan, untuk jalan-jalan, untuk menyenangkan diri. Needs ini bisa juga mungkin kalian mau ganti HP menjadi yang lebih bagus, atau mau beli iPad baru, atau mau beli laptop baru. Nah, ini masuknya di prioritas kelima. Jadi jangan sampai nih, kalau dari urutan prioritas gue ya, jangan sampai gue nggak makan karena gue beli iPad gitu ya. Karena prioritasnya dia di posisi kelima, kalau gue mau beli iPad, gue harus bisa makan dulu. Gitu sih teman-teman, pentingnya membuat prioritas. Nah teman-teman, itu dia tadi tips dan trik dari gue agar kita semua nggak mengalami kejadian di video di awal tadi ya teman-teman. Gajinya hilang nih kayak asap, nggak tahu kemana. Nah, dengan melakukan tips dan trik dari gue ini, gue berharap teman-teman bisa lebih mengatur keuangan sehingga gaji yang teman-teman terima bisa lebih bermanfaat dan bisa lebih terlihat hasilnya. Dan pada akhirnya bisa mencapai tujuan keuangan teman-teman. Nah teman-teman, gimana nih menurut kalian? Tipsnya menarik ya. Tapi mungkin ada teman-teman di sini yang punya
tips lain, punya cara lain mengatur keuangan, boleh dong ditulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain bisa baca. Atau mungkin ada yang merasa tips dan trik dari gua nggak sesuai, boleh juga ditulis di kolom komentar ya buat jadi saran. Wah, seru banget nih, kita bakal tahu tentang investasi dan asuransi. So, kalau nggak mau ketinggalan, tadi udah gue ingetin, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya, biar ketika video-video itu nanti bisa di-up, kalian bisa jadi orang pertama yang nonton dan bisa belajar sama-sama di channel ini. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Thank you for watching, bye!